Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat sehat sehingga kita masih bisa bernafas dengan baik seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Afizah, NIM 202020 3886 208027. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah. Sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Namun, pola pendidikannya telah berkembang. Dengan kata lain, periode dinasti Umayyah ini merupakan masa inkubasi di mana dasar-dasar dari kemajuan pendidikan dimunculkan, sehingga intelektual Muslim berkembang. Adapun bentuk pendidikan pada masa dinasti Umayyah yang dikutip dari Hasan Lagulung yaitu yang pertama, bersifat Arab dan Islam tulen. Pada periode ini, pendidikan masih didominasi orang-orang Arab, karena pada saat itu unsur-unsur Arab yang memberi arah pemerintahan secara politis, agama, dan budaya. Yang kedua yaitu menempatkan pendidikan dan penempatan birokrasi lainnya, sebagaimana yang ditempati oleh orang-orang non-Muslim dan non-Arab. Yang ketiga yaitu usaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam. Usaha yang dilakukan yaitu memperluas wilayah kekuasaan, sehingga mampu menyiarkan dan memperkokoh ajaran Islam. Yang keempat, memprioritaskan ilmu nakliyah dan bahasa. Pada periode ini, pendidikan Islam memprioritaskan pada ilmu-ilmu nakliyah, seperti baca tulis Al-Quran, pemahaman fikih dan tasyri, kemudian dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu tersebut, yaitu ilmu bahasa seperti nahwu dan sastra. Yang kelima yaitu penggunaan bahasa tertulis pada bahasa sebagai bahan media komunikasi. Pada masa Bani Umayyah, perluasan wilayah dilakukan sehingga sampai ke Afrika dan Cina, dan juga negara-negara lain, sehingga perlu membuka pengajaran bahasa asing. Dengan demikian, pengajaran bahasa harus diperketat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang universal. Adapun tempat dan lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Umayyah yaitu yang pertama pendidikan masjid, yaitu tempat pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang bersifat keagamaan, seperti pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua yaitu pendidikan kutab, yaitu tempat belajar menulis. Adapun materi yang diajarkan yaitu membaca dan menulis, yang pada umumnya diambil dari syair-syair atau pepatah Arab. Yang ketiga yaitu pendidikan badiah, yaitu tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Yang keempat, pendidikan perpustakaan. Pemerintah dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa Khalifah Al-Hakam Ibnu Nasir, yaitu majelis sastra atau suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu Bamaristan, yaitu rumah sakit, tempat berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran. Selanjutnya itu ada Madrasah Makkah, Madrasah Madinah, Madrasah Basrah, Madrasah Kufah, Madrasah Syam, dan Madrasah Mesir. Baiklah, materi selanjutnya yaitu metode pendidikan masa Bani Umayyah. Metode yang digunakan yaitu metode rihlah. Ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriyah atau 17 sampai 720 Masehi, dan beliau pernah mengirim surat kepada ulama-ulama lainnya untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis.
Perintah Umar tersebut telah melahirkan metode pendidikan alternatif, yaitu para ulama mencari hadis kepada orang-orang yang dianggap mengetahuinya di berbagai tempat. Kemudian, dalam hukum fikih pada masa ini dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, aliran Ahlul Ar-Ra'ya yang mengembangkan hukum Islam dengan analogi. Dan yang kedua, aliran Ahlul Al-Hadis, di mana aliran ini tidak akan memberikan fatwa jika tidak di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Materi selanjutnya yaitu materi atau bahan ajar yang dikembangkan pada masa Bani Umayyah. Ilmu-ilmu yang dikembangkan pada masa ini berupa ilmu kedokteran, filsafat, astronomi atau perbintangan, sastra, seni, baik itu seni bangunan, seni rupa, maupun seni musik. Tingkat pengajaran pada masa ini hampir sama pada masa sekarang. Tingkat pertama ialah kutab, tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, serta belajar ilmu agama Islam. Setelah tamat Al-Quran, mereka belajar di masjid sebagai tingkat menengah dan tingkat tinggi. Materi atau ilmu yang diajarkan berupa Al-Quran dan tafsirannya, hadis dan pengumpulannya, serta fikih. Pemerintah dinasti Umayyah sangat memperhatikan bidang pendidikan. Mereka sangat mendukung pendidikan sehingga banyak menyediakan sarana dan prasarana di bidangnya. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, seniman, dan ulama mau mengembangkan bidang ilmu yang dikuasainya sehingga mampu melakukan kaderisasi ilmu. Di antara ilmu yang berkembang pada masa ini yaitu yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu kedokteran, ilmu kimia dan astrologi, yang ketiga ilmu sejarah dan geografi, keempat ilmu pengetahuan bidang bahasa, yang kelima ilmu filsafat, yang keenam perkembangan seni rupa, dan yang terakhir perkembangan seni musik. Itulah tadi materi singkat tentang sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya memohon maaf apabila di dalam materi saya masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya yang teman-teman kurang mengerti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.